Liquefied Petroleum Gas atau LPG 3 kg yang biasa disebut dengan gas melon baru-baru ini menjadi barang yang langka. Masyarakat pun dibuat kelimpungan mencari gas untuk kebutuhan sehari-hari. Antrian panjang dan penelusuran gas ini menjadi kekhawatiran yang berkelanjutan. Mari kita bahas di Memantau. Awalnya gas melon jadi langka karena pemerintah melarang penjualannya di warung atau toko kecil. Saat ini gas melon hanya bisa didapatkan di pangkalan resmi yang menjual dalam jumlah besar. Kepala Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, dan Energi DKI Jakarta, Hari Nugroho, menjelaskan bahwa kelangkaan gas melon di beberapa wilayah disebabkan oleh kuota LPG bersubsidi untuk tahun 2025 yang lebih rendah dari tahun sebelumnya. Kuota LPG bersubsidi di Jakarta tahun ini hanya 407,555 ribu metrik ton, sementara penyaluran tahun 2024 mencapai 414,134 ribu metrik ton. Penurunan kuota ini mempengaruhi sistem distribusi. Selain itu, lonjakan permintaan saat libur nasional dan hari raya juga turut mempengaruhi pasokan gas melon, karena stok harus disesuaikan dengan jadwal distribusi yang sudah ditentukan. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia juga ikut mengklarifikasi. Katanya tidak ada kelangkaan gas melon, cuma akan ada pembatasan pembelian untuk memastikan distribusi yang lebih merata dan tepat sasaran. Menurut Pak Bahlil, ibaratnya kalau sebuah rumah tangga biasanya membeli 10 tabung per bulan tetapi tiba-tiba membeli 30 tabung, maka akan dilakukan pembatasan. Bahlil juga menegaskan bahwa masyarakat tetap harus menunjukkan kartu tanda pengenal saat membeli gas melon di pengecer. Katanya Pak Bahlil ingin tahu apakah masyarakat membeli gas melon dengan harga yang murah dan terjangkau atau tidak. Karena selama ini banyak pengecer yang menjual gas melon dengan harga yang lebih tinggi dari harga eceran tertinggi atau HET. Wakil Menteri SDM Yulio Tanjung juga mengumumkan bahwa mulai 1 Februari 2025, gas melon tidak lagi dapat diperjualbelikan secara eceran. Masyarakat yang ingin membeli gas bersubsidi bisa mendapatkannya di pangkalan resmi yang telah terdaftar di Pertamina. Langkah ini bertujuan untuk memastikan pasokan gas melon tetap terjamin serta menjaga agar harga jualnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Cuma masyarakat jadi kerepotan. Kan gas setiap pangkalan Pertamina ada di sudut jalan. Jadi apakah langkah ini benar-benar solusi jangka panjang atau hanya untuk mengatasi masalah dengan aturan baru yang mempersulit masyarakat? Tapi kalau diperhatikan, setiap kali terjadi kelangkaan gas bersubsidi, selalu muncul narasi yang cenderung mengkambing hitamkan peningkatan permintaan akibat momen tertentu, menjelang bulan puasa, hari raya, tahun baru, atau acara besar lainnya. Kok gitu ya? Apakah benar kelangkaan ini hanya karena kelonjakan permintaan musiman, atau ada pola yang terus berulang di setiap tahunnya? Coba kita lihat kembali beberapa kejadian sebelumnya. Pada tahun 2017, kelangkaan gas melon terjadi akibat disparitas harga yang tinggi antara gas bersubsidi dan non-subsidi. Harga gas non-subsidi yang jauh lebih mahal mendorong banyak pengguna LPG 12 kg, termasuk dari kalangan mampu, beralih ke gas melon yang seharusnya diperuntukkan bagi masyarakat yang kurang mampu. Akibatnya, permintaan melonjak drastis, stok berkurang, dan akhirnya terjadi kelangkaan. Masalahnya, subsidi yang seharusnya tepat sasaran malah menjadi tidak terkendali. Distribusi yang awalnya hanya untuk masyarakat miskin menjadi lebih bebas, sehingga siapa saja bisa membeli gas melon. Kondisi ini semakin memperparah kelangkaan, karena subsidi yang seharusnya membantu mereka yang membutuhkan justru lebih banyak dinikmati oleh pihak yang tidak berhak. Lalu pada Juli 2023, Indonesia kembali mengalami kelangkaan gas melon di berbagai daerah. PT Pertamina Patraniaga mencatat konsumsi gas melon meningkat 2% dibandingkan bulan sebelumnya, terutama karena lonjakan permintaan selama libur hari raya. Akibatnya pasokan di beberapa wilayah terganggu dan lagi-lagi masyarakat kesulitan mendapatkan gas bersubsidi. Tapi masalahnya apa cuma itu? Sebenarnya kalau kita telusuri lebih dalam, ada 3 akar masalah utama yang menjadi penyebab kelangkaan gas melon. 1. Kebocoran dalam distribusi. Gas melon yang harusnya diperuntukkan bagi masyarakat miskin justru sering dialihkan ke pihak yang tidak berhak. 2. Pengawasan yang lemah. Sistem kontrol yang longgar memungkinkan distribusi gas bersubsidi disalahgunakan. 3. Penyalahgunaan subsidi oleh oknum. Meski tabung gas melon sudah diberi label hanya untuk masyarakat miskin, kenyataannya masih banyak rumah tangga mampu, restoran besar, hingga pelaku industri yang memanfaatkan celah ini untuk membeli gas bersubsidi. Para oknum ini adalah sekelompok yang bermain
mental rent seeking, yang tanpa rasa malu mengambil subsidi yang jelas bukan hak mereka. Jadi kalau setiap tahun masalahnya selalu sama, kenapa solusi yang diambil belum benar-benar bisa menyelesaikan akar persoalan ini? Ataukah ada kepentingan lain yang bermain di balik kelangkaan gas melon? Ketika kelangkaan gas melon terjadi, selalu ada satu nama yang jadi sasaran empuk, yaitu Menteri SDM Bahlil Lahadalia. Waduh, Pak Bahlil. Bahlil Lahadalia menjabat sebagai Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral dalam Kabinet Indonesia Maju di bawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo untuk periode 2019 hingga 2024, dan kembali menjabati jabatan yang sama dalam Kabinet Merah Putih di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto untuk periode 2024 hingga 2029. Peran Bahlil Lahadalia dalam penanganan kelangkaan gas ini dinilai proaktif dan berorientasi pada solusi jangka panjang. Langkah-langkah yang diambil menunjukkan komitmen beliau dalam memastikan distribusi gas bersubsidi yang lebih tepat sasaran dan mengurangi penyalahgunaan subsidi. Tapi kalau solusinya selalu dikritik masyarakat, apakah itu berarti kebijakan yang diambil benar-benar efektif atau justru malah menambah persoalan? Keberhasilan solusi itu seharusnya bisa diukur dari penerimaan dan dampaknya di lapangan, kan? Jika masyarakat merasa semakin kesulitan dan marah dengan aturan baru, bisa jadi itu adalah tanda bahwa kebijakan tersebut belum sepenuhnya tepat sasaran atau belum diimplementasikan dengan cara yang efisien. Pemerintah harus benar-benar mempertimbangkan dampak jangka panjang dari kebijakan ini agar kelangkaan gas melon yang sudah sering terjadi tidak hanya menjadi permasalahan sementara, tapi bisa diatasi dengan solusi yang menyeluruh dan berkelanjutan. Jadi, apakah langkah-langkah yang diambil sekarang benar-benar menyelesaikan masalah atau justru malah menciptakan ketidakpuasan baru di kalangan masyarakat?